Halo sahabat Wacana, selamat datang di Wacana, wadah cerita anak muda tentang masa depan yang tentunya nggak sekedar cuma wacana nih. Nah, halo sahabat Wacana, balik lagi bareng aku, Rizky dan juga partner aku. Halo semua, aku Deswita, senang banget bisa nemenin Sobat Wacana di episode kali ini. Nah, tentunya senang banget ya kita bisa kembali menyapa dan menemani sahabat Wacana di rumah ya. Tentunya di sini seperti biasa kita bakal tetap ngobrol santai tentang kehidupan sehari-hari yang tentunya relate dengan dunia kerja nih. Dunia kerja kita kali ini. Betul. Nah, sahabat Wacana nih di rumah gimana kabarnya? Apakah baik-baik aja? Lagi bingung, pusing, galau, atau mungkin lagi khawatir atau gonjang-ganjing gitu ya mungkin ya Des. Kalau kamu sendiri gimana Des? Kalau aku alhamdulillah baik banget Rizky hari ini Alhamdulillah ya. ya. Tapi akhir-akhir ini tuh aku suka kepikiran nih, yang aku jalanin sekarang tuh sesuai nggak sama passion aku. Terus aku jadinya overthinking sendiri nih. Gimana nanti kalau udah lulus terus kerja tapi nggak sesuai sama passion? Bener banget ya ini. Iya kan? Kadang aku juga kepikiran kalau nanti kerja tuh bisa sesuai passion kita Iya, nggak sih? Kalau nggak sesuai apa resign aja ya? Gak usah sih, gak usah nggak sih. Iya, kayaknya mungkin sahabat Wacana di rumah juga ada yang relate dengan cerita kamu, Des. Iya mungkin. Nah dari situ tuh aku kepikiran nih tiba-tiba, pernah nggak sih sahabat Wacana di rumah udah kerja nih, tapi yang dijalanin itu bukan yang diimpikan atau yang dipengenin gitu loh, atau malah lagi ada di fase ya udah yang penting kerja dulu, passion belakangan. Iya. Gimana nih sahabat Wacana? Apakah ada yang ngerasa gitu juga? Nah, tentu saja apa sih namanya? Akhir-akhir ini juga kan didukung dengan berita yang lewat ya tentang fresh graduate yang katanya susah nyari kerja. Iya bener banget. Terus apa sih udah lamar sana sini ternyata nggak keterima gitu Iya, kan. susah Jadi banget sekarang kan. betul. Jadi kan kita sering dihadapkan pada pilihan yang nggak mudah ya Des. Kebetulan juga nih topik kita hari ini nih cocok dengan overthinking kamu itu Gitu. tadi. Benar. Iya, Jadi topik kita hari ini sahabat Wacana yaitu kerja impian atau cuma sekedar bertahan doang nih. Tentunya bahasan ini nggak cuma kita obrolin berdua. Oh iya, ada siapa lagi nih abis ini? Ada bintang tamu spesial nih, Jess. Siapa yang temunya? Spesial banget pokoknya. Yang tentunya perjalanan karirnya tuh dosis banget, keren, dan juga luar biasa menurut aku. Jadi nih sahabat Wacana, jangan kemana-mana, tetap di Wacana, make it happen. Halo sahabat Wacana, balik lagi bareng kita di Wacana. Nah, tadi kan di awal kan kita udah singgung ya Des tentang topik kita hari ini gitu ya. Tentu topik kita hari ini, bahasan kita hari ini nggak cuma kita obrolin berdua. Ada bintang tamu yang spesial banget. Nah, perjalanan karirnya aku dengar tuh menarik banget loh. Gimana tuh? Justice banget katanya. Justice banget katanya. Oke. Kira-kira siapa sih Des? Siapa nih? Nah, jadi bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Aditya Putra Pradinawan, alumni D4 Teknik Telekomunikasi Polines. Lalu beliau melanjutkan magister di bidang yang sama. Beliau juga pernah bekerja sebagai videografer di Kementerian PUPR, menjadi Operation Manager di PT Segara Pratama Teknik, dan juga sekarang aktif sebagai dosen teknik telekomunikasi di Polines juga. Kayaknya perjalanan beliau menarik banget ya. Iya, memang menarik banget. Panjang banget, tentunya mungkin dia penuh lika-liku juga ya. Iya, nggak lurus-lurus aja. Betul, mungkin beliau juga punya dihadapkan dengan posisi di mana beliau harus memilih antara passion atau realita. Nah, makanya sahabat Wacana, mari kita sambut bintang tamu kita kali ini yaitu Pak Adit. Halo Pak Adit, selamat datang Pak Adit. Pak, mari Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Adit sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Talk Show Wacana ini. Kira-kira Sama-sama. Kira-kira gimana kabarnya Pak Adit? Alhamdulillah baik.
Insya Allah selalu baik. Selalu baik. Alhamdulillah. Karena semua baik ya, milik Pak. Allah. Alhamdulillah, Semua milik subhanallah. Kita senang banget nih Pak, akhirnya kita bisa ngobrol sini langsung sama Pak Adit bareng sahabat Wacana di rumah. Bener banget. Nah, tadi kan di awal kita udah dimention sama Deswita tentang perjalanan karir Bapak gitu ya. Nah, sekarang kita coba tarik mundur ketika Bapak masih di perkuliahan di Polines. Nah, semasa menjadi mahasiswa, apakah Bapak sudah punya gambaran tentang kedepannya tuh karirnya mau begini, terus nanti di bidangnya begini tuh udah ada belum sih Pak? Oke, kalau dari awal pertama saya masuk, memang ya dari jenjang kuliah ya, Iya. dari SMA terus masuk ke kuliah, ya awalnya kita belum punya pandangan sama sekali sebenarnya. Nah, karena waktu saya daftar di D4 Teknik Telekomunikasi di Politeknik Negeri Semarang itu ada konsentrasi namanya Broadcast Engineering, sehingga saya memutuskan karena waktu SMA saya suka dengan fotografi dan videografi, saya masuk ke situ. Oh, jadi di SMA itu emang udah tertarik dengan broadcasting ya Pak? Betul. Tapi dulu tuh pernah kepikiran nggak sih Pak kalau sekarang ini bakal jadi dosen, apalagi di kampus yang dulu Pak Adit tuh kuliahnya di sini nih? Oke, kalau dulu saya punya pemikiran sebenarnya. Oh iya gitu. Punya pemikirannya seperti ini. Oh, di Polines ternyata ada lab yang selengkap ini ya. Pengen deh ngulik lebih banyak gitu di luar jam kuliah. Nah, akhirnya nggak tahu gimana cerita Tuhan ya. Akhirnya setelah keliling-keliling, oh bisa kembali lagi di sini, dan alhamdulillah ya mungkin dengan kita menjadi dosen, saya lebih banyak bisa ngulik beberapa peralatan yang mungkin waktu saya kuliah dulu itu nggak banyak saya pegang gitu. Mungkin sekarang juga bisa sharing-sharing ke teman-teman mahasiswa juga ya Pak ya? Iya betul. Nah, kita nih dapat info-info kecil kabar burung nih Pak katanya. Bapak tuh sempat magang di Metro TV. Nah, pas magang di situ tuh pengalaman apa sih yang paling berkesan dan mengubah cara pandang Bapak tentang dunia kerja? Kalau yang pertama, yang pasti ketika saya magang di Metro TV, itu yang pertama kita langsung dapat training. Untuk training gitu. Jadi ternyata meskipun kita masuk ke dunia kerja yang mungkin di bidang kita gitu ya, itu kita tidak bisa langsung dilepas. Nah jadi di awalnya sudah pasti dikasih training. Kalau waktu itu seingat saya ya, training kita sebagai anak magang itu selama 1 minggu. Ini 1 minggu ya Pak? Berarti Lumayan ya, singkat Pak, banget 1 ya minggu Pak ya, ya? Pak. Karena memang magang kita kan hanya 6 bulan ya. Mungkin kalau mereka yang kerja mungkin bisa 1 sampai 6 bulan mungkin trainingnya. Kalau kita kan karena dan kita nggak langsung pegang sebuah project, kita hanya ikut bekerja di situ. Jadi pembelajarannya ya hanya seminggu itu. Dan yang paling saya ingat itu ada namanya teh Ina atau teh siapa itu. Pertama kali itu ngajarin masuk untuk training itu menggulung kabel. Makanya sampai sekarang hal terkait menggulung kabel itu saya selalu pengen ajarkan ke orang gitu. Karena ya nggak tahu ya, saya sering lihat kabel yang ruwet gitu. Iya benar. Itu rasanya pengen saya benerin gitu. Iya. Pak Adit juga kadang kan banyak ya Pak ya? Iya, Kabel-kabel Telan yang gitu. ya. Itu makanya ketika saya setiap melihat kabel yang ruwet, rasanya pengen benerin gitu sekarang. Ternyata hal kecil kayak kabel menggulung kabel tuh bisa Iya. bisa bikin Pak Adit terkesan banget gitu. Iya, ya. betul. Nah ini termasuk tadi Mas bilang mempraktikkan ini ya. Karena dulu memang saya kayak gitu. Jadi saya kayak gini, saya tunjukin ke mentornya waktu itu, disalahin. Ternyata caranya bukan seperti itu. Ketika gulung seperti ini ya memang rapi, tapi ketika dilempar atau ditarik secara cepat, dia akan ruwet di Gitu. Nah Pak, ngomong-ngomong kan Pak Adit sudah magang nih, itu kan dapat pengalaman kerja ya Pak ya? Iya, betul. Nah di era sekarang ini kan banyak anak muda yang ngerasa nyari kerja itu susah Pak, padahal katanya ada 19 lapangan pekerjaan ya Pak ya? Di Bahkan tadi. udah lulus pun itu masih harus ngerasa bersaing banget sama yang lainnya. Kalau menurut Pak Adit sendiri nih, kenapa sih Pak itu bisa terjadi gitu Pak? Ya, karena memang sekarang kita meluluskan setiap tahun tuh emang banyak sekali Iya, ya. banyak banget. Sedangkan
di setiap pekerjaan sekarang sudah membutuhkan qualified lulusan-lulusan. Jadi menurut saya ketika teman-teman yang di kuliah gitu ya, hanya sekedar kuliah dan tidak mendalami satu hal, akhirnya itulah yang merasa aku udah kuliah, aku udah lulus, tapi kok nggak dapat kerjaan gitu. Itu sebenarnya dari diri kalian sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya menjadi kayak perbincangan ke banyak orang, akhirnya orang overthinking, nanti aku kerja apa ya. Padahal dari sekarang ketika kalian sudah mendalami suatu hal, itu sudah bisa jadi project. Karena pengalaman saya dulu, karena saya waktu itu senang dengan videografi dan fotografi, dan kebetulan di lab broadcast itu selengkap ini, saya diajak bekerja itu mulai semester 4. Itu semester 4 saya sudah punya project. Gitu. Jadi dari saya bilang dari teknis atau dari keinginan masing-masing sebenarnya. Oh, begitu. Jadi jangan hanya menunggu. Kalau menunggu pasti merasa aku nggak punya kerjaan yang pas. Jadi harus start dari awal nih sahabat Wacana, jangan cuma nanti nunggu lulus dulu ya Pak. Berarti emang susah ya Pak di kondisi sekarang ini ya, emang harus punya. Betul. Nggak bisa hanya nunggu sebenarnya. Nggak bisa nunggu. Nah, biar teman-teman di rumah ini makin kebayang nih di lapangannya itu seperti apa. Habis ini kita bakal tayangin sedikit cuplikan video. Langsung aja mungkin kita ke videonya ya. Bang, gini amat jadi WNI, lapangan kerja susah, lingkungan banyak masalah. Gen Z lebih susah cari kerja. Ini headline dari Kompas dan pas aku baca, sumpah ada hal-hal bikin kaget plus kamu juga harus tahu. Di Indonesia katanya lagi susah banget buat dapat kerja, tapi aku sendiri malah kesusahan buat cari karyawan di Indonesia ya. Kok bisa? Untuk lamaran yang mungkin udah hampir tembus hampir 1.000. Kalau awal-awal dulu lulus saya relevan sama jurusan, tapi kalau sekarang apa aja saya coba sih Kak. Selama lapangan kerja masih sempit dan koneksi masih jadi syarat, jangan heran kalau pengangguran makin banyak. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Nah, kan tadi udah ada tayangan video tentang cuplikan pendek tentang susahnya mencari pekerjaan di zaman sekarang. Nah, Pak Adit, apa sih tantangan besar anak muda untuk mendapatkan pekerjaan pada zaman sekarang? Kalau menurut saya sih tantangan terbesarnya sekarang karena apa ya? Bidangnya itu kan banyak sekali gitu. Sedangkan hal-hal yang spesifik itu mungkin membutuhkan skill yang lebih tinggi. Sehingga seperti kalau kita lihat di VT tadi ada yang bilang bahwa apapun akan kita coba. Nah, akhirnya akan mentok ke situ. Tapi menurut saya ketika teman-teman semua punya modal atau punya minat di suatu bidang, ketika didalami sebelum lulus pun sudah pasti bekerja. Karena saya telah membuktikan itu sendiri. Tapi menurut Pak Adit lebih baik kita tuh mengejar passion atau menyesuaikan peluang nih Pak, apalagi di awal karir. Oke, kalau di depan kalau ke passion tuh bukan passion ya, tapi lebih ke bidang keahlian kita gitu. Kalau passion itu kan kita senengnya ini, padahal nggak punya keahlian di bidang itu kan bisa juga. Iya. Misalnya kita passionnya seneng ngedit. Misalnya nih ya, senang ngedit, tapi kalian hanya senang aja gitu, senang tapi tidak mendalami itu. Jadi menurut saya di era sekarang ini yang pertama ya kalian punya minat di bidang tertentu dan punya skill di bidang itu gitu. Setelahnya baru kalau memang dirasa kurang, mau kalian kan sudah punya pengalaman, akhirnya dari pengalaman tersebut kalian bisa jadikan di portofolio kalian setelah bekerja dan lain sebagainya. Dan
Menurut saya paling penting itu kalau sudah di dunia pekerjaan adalah attitude ya. Termasuk di Politeknik Negeri Semarang kan kita selalu menekankan attitude. Kalau Pak Adit sendiri nih di awal karir dulu Pak, di pertama kali kerja mungkin ya, Bapak itu udah punya arah nih mau kemana nih? Atau hanya mengikuti kesempatan dan mengalir aja lah gitu Pak? Oke, kalau di awal karena memang waktu itu saya daftar di Kementerian PUPR ya, Kementerian PUPR, bidangnya pun sama dengan yang saya jalani saat saya di kuliah gitu. Bagian dokumentasi dan laporan dan dokumentasi. Nah, di bagian itu kan memang banyak foto, banyak video, buat grafis dan sebagainya. Jadi kalau dibilang ngalir aja karena statusnya ya di situ memang waktu itu masih honorer gitu, belum pegawai tetap atau pegawai ASN secara resmi. Setelah dapat di situ, terus saya sempat pindah beberapa kali, awalnya di Jawa Tengah. Ini suaranya masuk ke di Jawa Tengah, terus setelahnya saya sempat ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung saya pindah ke Makassar terakhir di Jakarta. Dan memang ya pengalaman pindah-pindah itu saya di tempat yang sama kebetulan, laporan dan dokumentasi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar hal-hal lain seperti pengurusan keuangan dan lain sebagainya. Jadi tahu gitu, karena pengalaman di beberapa bidang itu. Nah, di awal kan tadi sudah di-mention juga, kan Bapak dari Kementerian PUPR, kemudian ke Operation Manager, kemudian sekarang terjun ke dunia pendidikan. Nah, menurut Bapak itu kalau kita tarik ke kondisi sekarang, anak muda sekarang itu merasa sulit mencari pekerjaan karena peluang yang sedikit atau mungkin karena kesiapan yang kurang nih Pak? Menurut saya sih kesiapan yang kurang, menurut saya. Iya. Jadi ya tidak generalisir, tapi mereka yang merasa tidak dapat pekerjaan, menurut saya itu karena mereka lebih malas ketimbang teman-teman yang dapat pekerjaan. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau Pak Adit nih sebagai dosen sekarang kan ya, apakah mahasiswa yang mungkin habis ini lulus nih Pak, itu apakah mereka sudah siap bekerja Pak? Menurut Pak Adit selama Pak Adit mengampu mahasiswa-mahasiswa di Polnes ini Pak? Oke, kalau yang menurut saya karena saya mengajar di bidang mata kuliah broadcast engineering ya, menurut saya ada beberapa orang yang sudah siap untuk bekerja. Jadi gitu. Jadi ada beberapa juga ada mahasiswa yang saat ini juga sudah saya ajak untuk bekerja di industri yang saya geluti sampai saat ini. Siapa nih kira-kira mahasiswa itu? Oke. Untuk pertanyaan terakhir ini penutupan di segmen pertama ya Pak. Apakah ada pesan atau nasihat untuk sahabat Wacana di rumah? Apa sih yang harus dipersiapkan mahasiswa sekarang atau mungkin mahasiswa Polines sebelum terjun ke dunia kerja? Oke. Kalau pesannya, kejarlah mimpimu dengan usahamu. Wih, keren banget ya. Berarti memang harus itu ya Pak, apa sih namanya Des? Aku lupa. Harus disiapin dari sekarang. Dari awal ya dari Pak. Nah, sahabat Wacana, ini tadi dia pembahasan kita. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakal masuk ke segmen No Filter. Tetap di Wacana, make it happen. Pagi gini enaknya bikin kopi kali ya? Tapi kayaknya kurang deh kalau cuma kopi aja. Aha. Nah, ini dia Bares, bakpao dengan tekstur yang kenyal untuk menemani sarapan pagimu. Bares, bakpao des hutan, enak Poldes. Halo sahabat Wacana, balik lagi bareng kita di Wacana. Nah sekarang kita udah masuk ke segmen berikutnya nih Pak. Segmen No Filter, gimana segmen paling santai tapi harus jujur-jujuran Pak.
Nah, di segmen ini nanti Bapak cukup jawab setuju atau tidak. Ini kita ngobrolnya santai aja ya Pak. Oke, Nggak usah nggak usah susah-susah. tanya. Langsung aja pertanyaan pertama ya Pak. ya. Oke. Yang pertama, setuju atau tidak Pak Adit nih, banyak anak muda yang gagal di dunia kerja itu bukan karena kurang pinter, tapi karena kurang siap. Setuju. Setuju. Oke. Langsung yang kedua ya Pak. Di kondisi sekarang, mengejar passion itu lebih ke privilege. Privilege. Ya. Kayak misal punya uang banyak nih bisa ngejar passionnya. Kalau yang mungkin keadaannya ekonominya setuju. tidak setuju. Lanjut. Setuju atau tidak setuju, koneksi itu lebih menentukan dan menguntungkan daripada kemampuan. Di tengah-tengah boleh nggak? Agak gimana gitu ya? Di tengah ini. Kalau saya tidak setuju. Karena ya ini boleh jawab, nggak boleh alasan. Boleh nggak apa-apa. Sedikit aja, sedikit aja, Pak. ya, nggak mungkin apa-apa. sedikit. Karena ketika kalian punya kemampuan tapi tidak punya koneksi, tidak akan bisa. Koneksi ini tidak harus diartikan kamu punya orang di sana gitu ya. Iya. Dengan kamu punya kemampuan, kamu bisa membangun koneksi untuk menjual jasa kamu atau kemampuan kamu, misalnya di internet, di Facebook, di Instagram, di TikTok, itu adalah membuat jaringan. Jadi tidak melulu dia bapaknya di sana, terus mau kerja di sana, itu bukan seperti itu sebenarnya ya koneksi. Atau mungkin bapaknya kepala di perusahaan terus anaknya diangkat jadi enggak ya teman-teman. Jadi nggak melulu seperti itu. Nggak melulu begitu. Jadi mungkin kalau punya passion coba skillnya di-up di media sosial ya Pak. Yes. Jadi kan bisa jadi portofolio ya nantinya ya Pak. Betul. Terus ini yang terakhir nih Pak. Oke. Setuju atau tidak mahasiswa itu terlalu nyaman nih di zona kuliah yang sekarang ini Pak? Setuju. Setuju banget ya Pak ya kalau ini ya? Kenapa nih Pak? Setuju banget. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan. Karena kalau saya melihat ada beberapa yang mungkin saya ampuh gitu ya. Mereka merasa nyaman ketika saya di kelas ini sudah pasti dapat nilai ini, akhirnya santai aja. Jadi kayak terpaku nih, mungkin terpaku waktu SMA kayak ngerjain terus kayak udah pasti nilainya bagus gitu ya Pak. Yes. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tadi ini bisa membuka mata banget ya mungkin ya. Jadi kita bisa jadi tahu tentang realita dunia kerja yang lebih jujur. Dari obrolan hari ini kita jadi sadar kalau perjalanan karir itu nggak selalu sesuai rencana. Nah sebelum kita tutup kita mau tanya ke Pak Adit sekali lagi nih. Ada pesan atau wejangan nggak sih Pak buat mahasiswa-mahasiswa atau anak muda yang habis ini mungkin lulus nih seperti mahasiswa di Polines? Oke. Mungkin saya sempat dapat sebuah kata-kata yang bagus ya. Apa nih? Jadi saya tonton di warung kopi waktu saya ngopi. Doakan usahamu, usahakan doamu. Wih, keren banget. Tepuk tangan. Oh, jadi apa tadi Pak? Lupa. Doakan usahamu, usahakan doamu. Jadi kamu harus mendoakan semua usahamu dan kamu juga ketika mau berdoa ya harus berdoa untuk berusaha untuk berdoa. Jangan lupa doa ya teman-teman. Intinya doa. Doa dan usaha juga, jangan cuma bener ya, doa-doa. Sama doa-doa enggak itu ya. Sama aja, iya. Iya, benar banget. Yang penting ya tadi dari Pak Adit tetap berkembang. Kalau punya passion diseriusin. Mungkin kalau punya proyek-proyek kayak Pak Adit yang gemar videografi bisa di-upload di media sosial. Terus mungkin bisa cari kayak side job gitu ya Pak. Sekarang kan banyak ya yang cari kayak jasa editing. Terus mungkin buat di video YouTube, TikTok, terus jadi live streamer di TikTok juga bisa ya mungkin ya? Iya, di YouTube juga bisa itu. Iya. Pak Adit, terima kasih atas insight-nya, atas wejangan-wejangannya tadi ya. Semoga bisa menjadi motivasi nih untuk sahabat Wacana di rumah. Impian atau sekadar bertahan? Yang penting jangan berhenti melangkah. Saya Rizky. Saya Deswita. Tetap di Wacana. Make it happen.